Halo, selamat pagi. Hari ini hari Minggu, tanggal 14 Mei, eh, jam 8 pagi. Kita udah sampai di Cemoro Sewu. Hari ini kita mau naik ke Puncak Lawu, 3250 mdpl. Semoga lancar. Targetnya berapa ya? Targetnya jaraknya sekitar 7 kilo. Jadi targetnya mungkin kalau bisa itu sekitar, nggak tahu ya karena belum pernah. Jadi perkiraan 2 sampai 3 jam ya. Kita mau lari. Semoga nanti lancar, dikasih keselamatan, cuacanya bagus. Hari ini perkiraan cuaca cerah banget. Sampai hari ini nggak ada hujan. Semoga nggak ada perubahan cuaca karena kita udah lihat perakiraan cuaca. Nah, ini masih antri di base camp karena registrasi loketnya belum buka. Ini jam 8 kurang 15. Ya, ikutin terus perjalanan saya sama teman-teman. Hari ini kita bertiga sampai puncak, nanti sampai kembali ke base camp. Semoga semuanya lancar. Tonton terus sampai nanti selesai. See you. Nah, kita udah siap-siap. Tadi kita udah pemanasan. Kita udah mau start bentar. Kita nyalain jamnya dulu. Dari mana, Mas? Solo, Mas. Dari Solo ya. Target berapa jam? 4 jam. Ya, 4 jam lah kurang lebih. Oke, 4 jam. Semoga kita udah start. Oke, ikutin. Kita udah berjalan kurang lebih sekitar 20 menit. Jarak 1,4 km. Kayaknya kita udah mendekati pos 1. Jalanan tadi dari base camp sampai ke sini. Wow, nanjaknya. Medannya berbatu, terus nanjak banget. Bikin ngos-ngosan. Oke. Suasananya seperti ini. Ini nggak tahu nih, pos 1 atau bukan. Nggak ada tulisannya. Apa? Pos 1 ya? Di susul ada Mas Dwi dan Mas Hilmi. Hey. Aman Mas Dwi? Mas Hilmi aman? Oke, terus ikutin sampai nanti ke puncak. Ya, kita sampai di pos 1 kurang lebih sekitar ya 30 menit, 28 sekian. Ada Mas Dwi, ada Mas Ilmi. Oke, jaraknya 1,7 km. Kita istirahat sejenak, kurang lebih ya mungkin sekitar 3 menit. Ya, 3 menit. Waktu menunjukkan jam 9. Kita udah berjalan 1 jam dari base camp. Sudah mulai terlihat view-nya. Berasa negeri di atas awan. Depan itu kayaknya mongkrang ya. Jadi oke, keren banget ya. Oke. Kita udah 2,8 km dari base camp. Dari base camp sampai puncak 7 km, berarti masih kurang sekitar 4,3 lagi. Kita istirahat sejenak sambil ambil nafas, ngos-ngosan. Heart rate 140. Ya, kira-kira begini view-nya. Mas Dwi aman? Aman. Mat. Aman. Kita nungguin Mas Hilmi. Belum terlihat batang hidungnya. Oke, lanjut lagi. Kita sudah sampai di pos 2 Watu Gedek. Jam menunjukkan jam 9.23 9.30. 1,5 jam dari base camp. Nah, di sini ada warung makan. Tuh gorengannya anget-anget, enak banget tuh. 1,5 jam dari base camp ada warung. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau muncak ke Lawu, nggak usah bawa makanan terlalu banyak biar nggak terlalu berat, karena di sini juga jual makanan dan kita juga bisa ngelarisin ibunya yang jualan di sini. Kita lagi istirahat sejenak, mengisi perut, water station.
Oke, ikuti terus. Ntar kita lanjut lagi menanjak. Sampai atas. Ya. Ya, kelihatan udah. Kita sampai di pos 3. Jam 10.20. 1 jam 20 menit. 2 jam 20 menit. Kita dari base camp. Ketinggian, kita cek ketinggiannya berapa ya. Ketinggiannya 2795 mdpl. Wow. Kita udah berada di atas awan. Mas Dwi sama Mas Helmi belum terlihat. Tampaknya bentar lagi menyusul. Duluan. Oke, kita lanjut. Kita lihat nanti sampai di pos 4 jam berapa ya. Nggak ada. Semangat. Wow. Kita sudah sampai di pos 4. Waktu menunjukkan jam 11:04. Artinya kita udah 3 jam dari base camp. Oke, enggak masalah ya. Yang penting kita nanti bisa sampai puncak. Oke. View-nya bagus banget. Kita kayak berada di negeri di atas awan, kayak berada di surga. Kita nikmatin sejenak lukisan dari Tuhan yang Tuhan udah ciptain buat kita. Kita di atas batu-batu. Ya, tadi berfilosofi ya Mas Dwi ya. Batu aja diciptain Tuhan ada tujuan supaya kita bisa mendakinya, membantu manusia mendaki buat sampai ke puncak. Apalagi manusia, ciptaan Tuhan. Artinya Tuhan pasti punya tujuan dalam hidup kita semua. Amin. Yes. Ada kabut di situ. Kita tunggu sejenak Mas Hilmi. Mas Hilmi masih dibahas itu. Paling sebentar lagi juga akan naik. Kita di pos 4. Kemarin ada longsoran katanya. Jadi ini ada rute baru. Lewatnya bebatuan kayak gini. Sampai pos 5 mungkin sekitar 30 menit lagi ya. Semoga. Dan sampai puncak semoga pas tepat jam 12. Artinya 4 jam. Semoga sesuai target waktu yang sebenarnya nggak tahu juga. Gimana Mas Dwi? Aman. Pengalamannya seru ya? Seru banget ini. Via Cemoro Sewu. Via Cemoro Sewu seru banget, bagi menantang. saya. Ini buat latihan kaki oke banget ya Mas Dwi ya. Buat latihan kaki, buat teman-teman kalau mau naik Lawu. Ini treknya lebih berat daripada ke Gunung Prau kemarin. Gunung Prau kemarin cuman sekitar 2,5 jam, 3 jam udah sampai puncak. Ini kita 3 jam masih sampai di pos 4 dan medannya menurut saya cukup berat gitu ya. Jadi buat kita aja cukup berat gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya memang mau kepingin TikTok atau mau naik Gunung Lawu, disaranin sering-sering dulu latihan ya, olahraga, sering latihan leg day, jadi biar kakinya kuat. Nah sebenarnya tujuan kita juga hari ini ke Lawu, kita mau latihan kaki leg day supaya katanya mau FM di Borobudur. Jadi katanya jadi semoga maraton kita bisa finish strong ya. Ini salah satu bentuk latihan kita. Oke, ikutin terus sampai nanti kita di puncak. Amin sampai di puncak. Thank you. Kita ditemanin burung jalak dari bawah sampai atas. Terima kasih sudah menemani, menyertai kita sampai hari ini, sampai sini. Kita tadi di pos 5 nggak sempat ngerekam karena lihat spot foto. Akhirnya kita foto-foto. Ya lumayan lama tadi kita berhenti di pos 5. Oke, kita cek waktu 11.54. Jadi oke, udah hampir jam 12. Terus kemudian elevasi kita udah di 3167 mdpl. Kilometernya kita udah jarak 5 km.
Kayaknya sebentar lagi kita udah mau sampai puncak. Mas Hilmi aman? Aman banget lah ya. Oke. Kita dari pos 5 menuju ke puncak Hargodumilah. Bismillah. Semoga kita sampai ke puncak. Cuaca terpantau aman, cukup bagus. Sesuai perakiraan cuaca, hari ini cerah banget. Nggak ada mendung, nggak ada kabut. Nah tuh, view-nya bagus banget. Tuhan terima kasih buat pemandangan hari ini. Oke, kita lanjut lagi sampai ke puncak. Oke, menuju ke arah puncak ada warung Mbok tuh Sendang Derajat. Di sini, oh ini yang namanya Sendang Derajat. Jadi, wah, airnya bening banget. Nah itu ada yang lempar koin. Sendang ini sumber mata air, jadi airnya bersih banget. Jadi buat teman-teman yang, tapi kayak ini buat upacara ya. Jadi kalau misalnya ada upacara apa ya kayak ritual gitu, airnya masih ambil di sini gitu. Katanya sih air ini bisa diminum sih. Oh nggak boleh ya? Ya tapi memang amannya jangan diminum deh. Kita nggak tahu gimana. daripada ini ada tempat. Ini tempat apa ya Mas Dwi ya? Itu buat sembahyang. Oke, ini tempat buat sembahyang. Artinya tempat di sini cukup sakral. Jadi teman-teman kalau di sini jaga pikiran, jaga perkataan, selalu katakan hal yang positif, selalu terus berdoa supaya Tuhan melindungi dan menyertai kita senantiasa ya. Jangan macam-macam tempat ini karena ya memang Gunung Lawu juga terkenal cukup apa ya, gunungnya cukup sakral karena sejarahnya kan zaman dulu kan ini kan apa ya, petilasan gitu Raja Brawijaya yang terakhir ya. Apa? Lebih baik hargai alam. Ini ada warung buka loh. Iya ada warung buka. Teman-teman nggak perlu khawatir. Makanan minuman water station di sini tersedia. Ya. Oke kita lanjut lagi. Terakhir menuju puncak. Oke. Gas. Setelah berjalan 327 mdpl. Apa ini? Puncak Lawu Hargodumilah. Sudah kelihatan. Yay, finally kita sampai. Waktu menunjukkan jam 12.22. Jadi kita 4 jam 20 menit. 4 jam 20 menit kita sampai gitu. Oke, kita lihat sama-sama view-nya sampai ke puncak. Kita lihat view-nya perlahan, teman-teman bisa nikmatin. Oke, kita finish di sini. Save. Oke. 5, kelihatan nggak ya? 5,79 km dari base camp sampai puncak. Waktu yang diperlukan perjalanan 1 jam 54 menit waktu jalannya. Pace-nya 19. Pace 19. Oh. Ada rencana pace 12 bisa nggak ya? Ternyata nggak bisa. Oke. Total waktu 4 jam 20. 4 jam 20 menit. Oke. Kita udah sampai. Oke. Yes. Oke, kita di Puncak Lawu Hargodumilah 3265 mdpl. Oke, dipegang dulu. Masih permen.
Kita lihat view-nya. View-nya bagus banget. Kita dikelilingi oleh awan. Kita dikelilingi oleh awan. View-nya itu di sana ada tower. Kalau di sini ketutupan. Dari sini ini mataharinya dari sana soalnya. Oke. Mana papannya? Dari sana, Mas. Oke, kita mau foto-foto dulu. Terima kasih sudah mengikuti dari base camp. Perjalanan kita luar biasa, 4 jam 20 menit. Cukup menikmati, cukup ngos-ngosan. Sepanjang jalan cuman bisa bilang Tuhan, terima kasih. Tuhan udah sertai sejauh ini. Artinya Tuhan gak pernah ninggalin kami. Oke, kita foto-foto dulu. Nanti kita lanjut rekam lagi. Oke, ginilah view-nya kira-kira. Puncak Lawu. Oke, sebentar. Mau difoto. Oke, kita foto-foto dulu lagi ya guys. Akhirnya kita sampai di Hargodumilah setelah melakukan 4 jam 20 menit pendakian. Awalnya kita mau lari, tapi ternyata medannya memang lewat Cemorosewu ini medannya berbatu, jadi kita kayaknya nggak mungkin buat melari ya. Habis ini kita mau turun, mau makan di Mbok Yem rencananya. Setelah itu agak turun sedikit. Setelah itu kita mau turunnya via Cemoro Kandang supaya kita bisa lari. Kita udah turun dari puncak. Waktu menunjukkan 13.30. Kita di Hargodalem saat ini. Hargodalem situasinya kayak gini. Nah, ada pos di sini. Masih nih aman. Oke, kita mau ke Mbok Yem. Yuk. Kita menuju Mbok Yem. Mana Mbok Yem? Loh, ini? Ini ada Mbok Giar. Oke, jalur Cemoro Kandang. Hah? Sedang derajat sana. Hargodalem sini. Jalur Cemoro Kandang sana. Berarti kita kan harusnya lewat Cetho. Hah? Iya. Mbok Yem? Jadi bukan warung. Hah? Ini loh ada warung. Iya, tapi bukan sih. Hah? Ada monyet ini. Loh iya itu monyetnya Mbok Yem. Oh iya. Oh iya. Tempatnya Mbok Yem? Oh iya. Oh ini tempatnya Mbok Yem. Saya disapa dulu. Halo. Siapa namanya? Mon. Kumon. Simon. Oh iya. Oh, kita udah sampai ke tempatnya Mbok Yem. Kira-kira begini penampakannya. Nah, ada berapa orang? Wah, habis makan nih kayaknya nih. Udah kenyang Mas? Dari mana Mas? Dari Sukoharjo, Mas. Oh, Sukoharjo, tanggaan kita, Solo. Deket. Camping dari kemarin? Pagi tadi ya. Baru naik tadi pagi. Ini mau turun? Ini mau naik ke puncak. Oh, mau naik ke puncak. Lewat mana? Ya, Cetho. Oh, lewat Cetho. Wah, dari Cetho berangkat jam berapa? Jam 7 dari Cetho. Wow, jauh juga ya. Tuh ada yang camping di situ. Hei, yuk. Kita cari Mbok Yemnya. Permisi. Misi. Apa yang makan apa? Halo Mbok Yem. Lagi goreng apa? Telur. Wah, ini pecel telur ya? Saya mau Bu, pecel telur. Berapa semua? 3 ya? 3. 3. Iya.
situasinya seperti ini. Tuh, masih pakai kayu bakar. Mbak Yem juga masaknya pakai kayu bakar. Nah, masih kayak gini warungnya Mbak Yem yang paling hits dan terkenal di sini. Muis nggak pernah anak jopo ko na ba? Apa? Muis. Muis. Ang jopo. Ya. Nah, begini situasinya. Oke, aduh. Ya Allah Mas, tatap palaku. Oke. Si Mas Dwi lagi mendokumentasikan. Simon. Oh, saudara. Oke, kita tunggu makannya siap dulu ya. Kita nunggu. Aku pilih landai apa Semarang kandang? Landai enggak banget. Jadi mending naik apa enggak? Mending pulang ya. Berarti kan mau pintu tadi. Aku pengen bakso. Pengen bakso. Bakso mau. Entah. Gimana Mas Dwi akhirnya kesampaian naik ke Hargodumila? Terus makan Mbok Yem, gimana rasanya? Rasanya sangat enak sekali. Enak sekali. Baleni lagi nggak ini? Balen itu apa sih? Bukan capek itu apa, tapi balen itu apa? Baleni itu apa? Oh, gimana kesan pesannya naik sampai ke Hargodumila? Apa yang didapat? Apa yang dirasain? Ya ada capeknya, ada senengnya, suka duka lah. Ada suka, ada duka ya. Iya, Karena memang itulah kehidupan ya. Iya. Siklus terus berganti. Filosofi Filosofi berganti. Yoi. Terus apa saran buat teman-teman yang pengen naik ke Hargodumila? Ya perbanyak latihan lah. Latihan apa? Perbanyak latihan sama makan yang banyak. Latihan makan yang banyak sama doa yang sering-sering doa. Sering-sering Istirahat aja. banyak, pokoknya itu harus pasti. Ya, badannya harus fit ya. Yes. Cuaca aman ya Mas Dwi hari ini ya? Aman-aman. Aman banget. Saatnya kita pulang. Saya kita pulang. Kita habis makan siang. Kita makan pecel. Tuh, pecel udah habis sama minum teh sama minum kopi. Mas Hilmi gimana? Aman? Aman. Aman. Mau pulang aku. Udah sampai di puncak kok pengen pulang. Pas di bawah pengen naik. Gimana ini? Gimana rasanya Mas Dwi? Mas Hilmi sampai di puncak apa yang dirasain? Seneng. Terus apa lagi? Tahun kemarin. Apa? Terulang tahun kemarin. Oh, ngulang lagi. Ini kali kedua ya naik ke Hargodumila ya. Oh, Dulu seru. rame, sekarang sepi. Dulu ramai, sekarang sepi. Dulu berapa orang Mas Hilmi? Rombongan ya? Berapa orang? 6 orang. Dipijet. 6 orang. Banyak banget tuh, 20 nih. Hah, sama siapa? 20-an. Siapa sih? Sama runner Jogja. Oh, sama runner Jogja. Rakyat Jogja. Enggak. Ya ada sih satu orang. Oh, oke. Terus akan yang ketiga kali? Bebas. Bebas. Kalau ada yang ngejak. Gimana? Oh iya. Siap. Nih, ada temon. Temon kok nggak mau makan? Temon ini umurnya 5 tahun katanya. Kita udah selesai makan, kayaknya kita mau siap-siap turun ya. Turun aja sambil jalan dulu nanti. Ya, oke, siap. Kita udah mau turun. Jadi kita mau turun lewat Cemoro Kandang. Target waktunya kalau bisa sekitar 2 jam, maksimal 3 jam kayaknya Mas Dwi ya. Maksimal 3 jam. Kita mau lari pelan-pelan supaya nanti sampai bawah paling enggak jam 5 lah, supaya matahari sebelum terbenam kita udah sampai di Cemoro Sewu lagi. Ikutin terus. Dadah. Kita udah setengah jam, hampir 40 menit sih muter-muter. Dari Mbok Yem mau ke Cemoro Kandang. Itu ke bawah itu lama ya. Aku takutnya kalau udah gelap ya. Aman kok sampai Cemoro Sewu. Kita belum gelap. Masih sampai jam 6. Ya, kita akhirnya kayaknya bakal lewat Cemoro Sewu lagi ini. Gak apa-apa lah, yang penting kita melakukan perjalanan, menikmati perjalanan, dan kita udah bersenang-senang. Ya, oke. Sampai ketemu di base camp.
Sewu pulang. Iya. Enggak boleh. Nggak boleh lintas jalur. Karena anu ya. Karena kita harus dicek ya. Ya meskipun nanti kita pulang lewat anu kan. Walaupun dekat sih. Tetap aja. Karena waktu Ini lautan awan. kayak gitu biasanya kalau jam habis itu mereka pasti naik nggak? Jam 5 itu. Enggak. Seru Ini banget. Ya. masih ada Kita di Tadi atas tekane lautan apa awan. sih aku? Mas nanti nek misal aku turunnya malam gimana? Gak apa-apa mas. Ini Yang penting udah registrasi. nanti nek mau ambil identitas ke sini aja. Ya. mau tak lanjut ya mas. Siap. Monggo mas. Oke, sampai ketemu di base camp. Mantap. Aman. IG-nya jadi nggak? Kita udah sampai di pos 4 dari puncak. Ini jam 3:10. Pemandangannya luar biasa nih. Medannya bebatuan seperti ini pos 4 karena kemarin ada longsoran katanya. Jadi sekarang berbatu-batu. Berbatu-batu. Oke, kita lanjut lagi. Target kita sampai base camp jam 5. Semoga bisa lebih cepat. Iya, semua ambil. Mas B. Hai. Oke, jadi kita udah selesai melakukan pendakian dari puncak sampai ke base camp. Tadi sampai base camp kira-kira jam 6. Ini jam berapa sih Mas B? 7. Ini jam 7. Jadi kita udah selesai mandi, selesai makan, juga udah sampai saatnya mau pulang sih ceritanya. Apa ya? Mas B gimana perjalanannya ke Lawu? Lelah Lelah. menakutkan. Lelah Tapi menagihkan. Mas Hilmi, kalau Mas Hilmi gimana? Seru, mau diulang lagi. Seru mau diulangi lagi. Males turunnya. Mas turunnya. Ya intinya kita hari ini bersenang-senang bersama, menikmati perjalanan, nggak cuma di puncak tapi sepanjang perjalanan dari berangkat sampai pulang ya. Jadi buat teman-teman yang ragu-ragu mau naik gunung atau enggak, ya coba aja dulu lah. Kalau nggak coba kan nggak tahu ya rasanya gimana. Tapi sebelum naik pastiin lihat perakiraan cuaca karena penting banget. Karena kalau misalnya memang perakiraan hujan, saran saya sih better jangan naik ya. Pastiin cek perakiraan juga sih itu, terus sama persiapan ya. Jadi kalau misalnya mau naik ya siapin fisiknya, tidur cukup, terus minum yang cukup, bawa perlengkapan yang cukup untuk bisa naik sampai dengan ya biar nyaman dan aman aja ya, biar balik juga selamat gitu ya ceritanya. Oke, gitu dulu perjalanan kita hari ini bersama-sama bertiga. Ya, seru banget pastinya. Thank you, sampai ketemu di video perjalanan kita berikutnya. Bye.